Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 5A Abdurrahman bin Auf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi sirah kita di bab pertama ini tentang perwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dalam video yang kedua kita akan membahas sedikit sejarah perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Perang ini dilatar belakangi karena kaum kafir Quraisy hendak membalas kekalahan mereka saat perang Badar. Jadi bisa dibilang perang Uhud ini adalah perang balas dendam kaum kafir Quraisy yang mengalami kekalahan di perang Badar. Perang ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah terjadinya perang Badar, di mana dalam perang Uhud ini tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan tentara kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 meter. Pertempuran Uhud terjadi sebanyak 2 babak. Pada babak pertama, kaum muslimin menunjukkan keunggulan karena banyak tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh di tangan kaum muslimin. Namun, akan tetapi di babak yang kedua, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hal ini disebabkan karena di antara anggota pasukan pemanah kaum muslimin yang tidak disiplin, mereka melupakan pesan Rasulullah SAW agar tetap tinggal di pos sampai beliau mengumumkan berakhirnya peperangan. Namun karena tergiur dengan harta rampasan orang kaya kaum kafir Quraisy, beberapa pasukan pemanah Rasulullah melanggar aturan yang dibuat Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah menyebabkan kekalahan kaum muslimin di tangan kaum kafir Quraisy. Dalam kekalahan ini sebanyak 70 orang pasukan kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Meski sedih karena banyak kehilangan sahabat, bahkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur sebagai syuhada pada peperangan Uhud ini, Rasulullah SAW tetap tegar dan berusaha menghibur serta menasihati pasukan kaum muslimin untuk meneguhkan iman mereka serta rela menerima kekalahan perang dan meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah singkat perang Uhud ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwa tidak mentaati Rasulullah SAW akan menyebabkan terjadinya fitnah. Maka kita harus berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menaati Rasulullah SAW. Lalu hikmah yang selanjutnya yang bisa kita terapkan di kehidupan sekarang ini adalah untuk tetap bersabar, taat, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang terjadi. Karena kita yakin segala ketetapan yang Allah turunkan pasti itu yang terbaik untuk hamba.
Itulah kisah singkat dari perang Uhud. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Aku akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.